Bab 317. Semuanya merupakan tokoh besar. Ekspresi wajah Lily Zuo terlihat merendahkan. Dia tahu betul latar belakang Kingston Jiang. Dia hanya menantu yang miskin. Bahkan keluarga Tang saja tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, apalagi menantu keluarga Tang. Ini benar-benar pemberianku. Kingston Jiang berkata dengan santai, lalu dia melirik Tevan dan di sebelahnya. Tevan dan melangkah ke depan dan berkata, "Benar, ini adalah pemberian Tuan Muda Jiang. Aku bisa bersaksi." Begitu Lily Zuo melihat Tevan dan, dia menyadari Tevan hanyalah seorang pria yang wajahnya penuh dengan janggut. Begitu melihatnya dia langsung tahu pria ini bukanlah siapa-siapa. Jadi dia pun langsung mencibir, "Kamu bisa bersaksi. Apa gunanya kesaksianmu? Paman, tolong, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong?" Tevan dan juga tidak bisa berkata-kata. Kenapa hanya memberikan hadiah saja bisa menyebabkan begitu banyak masalah? Jika tahu akan begini, seharusnya dia menyuruh Brian Lu tinggal lebih lama. Dia memandangi Kingston Jiang, "Tuan penyelamat, ini agak sulit. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Tunggu sampai Brian Lu membawa semua tamu kemari. Aku menyelenggarakan pesta ulang tahun untuk Suryana di sini, juga termasuk meramaikan restoran temanmu. Pergi, restoran hotpotku tidak menyambutmu." Lily Zuo mengusir mereka. "Kamu juga Nicolin. Kamu keluar dari sini. Mulai sekarang, aku dan kamu tidak memiliki hubungannya apa-apa. Anggap saja investasimu yang senilai 1 miliar itu sebagai kompensasi atas masa mudaku yang sia-sia." "Kamu..." Nicolin sangat marah. Kingston Jiang menariknya dan berkata, "Jangan bicara lagi, kita keluar dulu." "Namun, Kak Kingston, dengarkan aku." "Baik." Nicolin merasa sangat tidak rela. Dengan enggan, dia mengikuti Kingston Jiang keluar. Hahaha. Dari dalam restoran terdengar suara tawa yang keras. "Aku kira hadiah ini benar-benar hadiah untuk Nico dari Kingston Jiang, si menantu matrilineal itu. Tak kusangka dia hanya berlagak. Benar. Membual tapi tidak melihat tempat." Mendengar ucapannya ini, raut wajah Nicolin langsung berubah menjadi murung dan tidak senang. Di luar restoran. "Kak Kingston, hadiah ini adalah pemberianmu. Mengapa kita yang harus pergi?" Nicolin memandangi Kingston Jiang dengan bingung. Kingston Jiang sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Sekarang kita tidak memiliki bukti. Tidak peduli bagaimanapun kita menjelaskannya, hal ini tidak akan jelas. Nanti orang yang akan mengantarkan hadiah akan kembali. Jika kita masuk setelah orang itu datang, maka kita tidak perlu bicara banyak omong kosong dengan mereka." "Baik." Nicolin mengangguk. Di dalam restoran, Lily Zuo memeluk Bondan Li sambil tersenyum sumingrah, lalu dia memerintahkan beberapa pelayan, "Kalian bawa semua hadiah ini ke ruangan pribadi nomor 888 di lantai 3. "Baik." Pelayan langsung datang. Lily Zuo juga memeluk Bondan Li seraya tersenyum dan berkata, "Kak Bondan, ayo pergi ke ruangan pribadi di lantai 3 dan kita berduaan sebentar." Ketika Bondan Li mendengar ucapannya ini, dia tahu apa yang akan terjadi setelah dia pergi ke ruangan pribadi. Dengan gembira, dia berkata, "Baik, mari kita duduk sebentar di ruangan pribadi dan berbicara tentang kehidupan." Di luar restoran, Kingston Jiang dan Tevan dan berjongkok di sisi jalan. Nicolin berdiri di samping dengan linglung dan dari waktu ke waktu dia menoleh ke arah restoran hotpot di belakangnya. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Dalam sekejap mata lebih dari 1 jam telah berlalu. Lebih dari 1 jam kemudian, beberapa mobil mewah muncul di luar restoran. Mobil-mobil ini adalah mobil mewah bernilai miliaran rupiah. Selain itu belasan mobil muncul secara bersamaan. Di belakang mobil-mobil ini masih ada beberapa mobil yang melaju dengan perlahan dan menghalangi jalan lama ini. Kemewahan yang luar biasa ini langsung menarik perhatian orang yang berlalu lalang.
Terlihat para bos besar yang memiliki reputasi ternama di Jiangzhou turun dari mobil satu persatu dan berdiri di depan restoran Dragon Hot Pot. Mereka juga tidak masuk, melainkan menunggu di depan pintu. Mereka sepertinya sedang menunggu seseorang. Kak Kingston, mereka. Nicolin melihat para tokoh besar ini dan langsung bertanya, kamu yang memanggil mereka datang. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan ini. Paman ini yang memanggil mereka. Mereka semua adalah orang kaya yang sesungguhnya. Kamu harus menyenangkan mereka. Jika kamu berhasil menyenangkan mereka, sehelai bulu kaki mereka sudah cukup bagimu untuk menjalani kehidupan tanpa perlu merasa khawatir. Tevan dan tersenyum dan berkata, Tuan penyelamat sungguh suka bercanda. Para tokoh besar yang hadir ini langsung menarik perhatian Lily Zuo. Lily Zuo berjalan keluar. Dia melihat puluhan mobil mewah yang diparkir di jalan pintu masuk toko dan melihat para tokoh besar di pintu masuk restoran. Sebelumnya orang-orang ini hanya pernah dilihatnya di televisi. Sekarang mereka semua muncul di hadapannya. Para bos, kalian ini. Lily Zuo juga bisa dikatakan orang yang telah melihat dunia dan mengenal banyak bos, tetapi melihat begitu banyak bos berkumpul, dia juga sedikit gugup. Namun, tidak ada bos besar yang menghiraukan pertanyaannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dan seorang gadis muda berpakaian indah berjalan mendekat. Ayah, Tuan Muda Jiang. Melihat Tevan dan Kingston Jiang berdiri di pinggir jalan, Suryana dan segera menghampiri mereka dan menggenggam lengan Tevan dan dengan mesra lalu tersenyum dengan sumingrah, ayah, terima kasih. Dia memandangi Kingston Jiang dan memanggilnya dengan manis, Kak Kingston. Kingston Jiang mengangguk. Brian Lu berjalan mendekat. Tuan Muda Jiang. Lily Zuo yang berdiri di pintu dan melihat kejadian ini sepenuhnya tercengang. Bukankah ini adalah orang yang mengantarkan hadiah sebelumnya? Mengapa dia pergi menyapa Kingston Jiang? Pada saat ini, otaknya kosong dan merasa sangat cemas. Tevan dan memberitahu Brian Lu, sebelumnya saat mengantarkan hadiah kamu tidak menjelaskan dengan baik. Sekarang pergi dan jelaskan bahwa itu adalah pemberian Tuan Muda Jiang kepada Tuan Lin. Baik. Brian Lu berjalan menghampiri Lily Zuo. Lily Zuo tersadar dari kekagetannya bergegas menyapa dan berkata, Tuan yang terhormat, silakan masuk, cepat masuk. Brian Lu sedikit mengayunkan tangannya dan berkata, bukankah sebelumnya aku ada mengantarkan hadiah? Hadiah ini merupakan hadiah dari Tuan Muda Jiang untuk Tuan Muda Lin. Apa? Mulut Lily Zuo menganga. Setelah termangu selama beberapa detik, dia berbalik dan menatap Bondan Li di belakangnya. Bondan Li mengatakan hadiah ini adalah pemberiannya, jadi dia secara khusus membawa Bondan Li ke ruangan pribadi di lantai 3 dan berterima kasih kepada Bondan Li. Bondan Li juga ketakutan saat melihat situasi ini. Meskipun dia adalah kontraktor dan punya uang, tetapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para bos besar di depannya. Qianjun Group, Farmasi CH, keluarga Su, dan keluarga Wei. Para bos besar ini telah tiba di lokasi. Nicolin berjalan sambil menegadahkan kepalanya dan membusungkan dadanya. Sembari menatap Bondan Li yang tertegun, dia mengucapkan sepatah kata demi sepatah kata, sekarang kamu katakan sekali lagi, apakah kamu yang memberikan semua hadiah itu? Aku. Bondan Li membuka mulutnya, tetapi ketika kata-kata itu mencapai bibirnya dia tidak bisa mengatakannya. Kakak Bondan, cepat katakan. Lily Zuo sangat panik sehingga hampir menangis. Nicolin menamparkan wajah Lily Zuo dan berteriak, wanita jalang, pergi dari sini. Semua teman-teman Lily Zuo sedang melihat dari samping. Mereka semua tahu apa yang telah terjadi. Sebelumnya, mereka mengira semua hadiah itu adalah pemberian bos besar Bondan Li, tetapi mereka tidak menyangka semua hadiah itu benar-benar pemberian Kingston Jiang. Tevan dan berjalan mendekat, lalu memandangi Nicolin dan berkata, Tuan Muda Lin, hari ini adalah hari ulang tahun putriku, bisakah aku memesan seluruh restoran hotpotmu? Ah, boleh, tentu saja boleh. Nicolin merasa sangat tersanjung.
Dia hanya orang biasa. Sementara Tefandan adalah pria yang bisa mengundang begitu banyak tokoh besar. Orang seperti itu memanggilnya Tuan Muda Lin. Pada saat ini dia merasa sangat bangga. Tefandan langsung memerintahkan Brian Lu, kenapa kamu masih diam saja? Masih tidak segera menjamu para tamu untuk masuk ke dalam dan beristirahat. Brian Lu segera mempersilakan para tamu untuk masuk. Banyak tokoh besar di lokasi yang melirik Kingston Jiang. Mereka semua tahu identitas Kingston Jiang, tetapi mereka tidak menyangka Kingston Jiang memiliki hubungan dengan Tefandan. Namun, kali ini mereka datang karena melihat muka Tefandan. Jadi, mereka tidak terlalu peduli dan bertanya terlalu banyak tentang Kingston Jiang. Satu demi satu dari para tokoh besar ini berjalan memasuki restoran. Nico, aku salah. Lily Zuo adalah orang yang cerdas. Dia tahu Nicolin telah memiliki relasi dengan tokoh besar, dia langsung menarik tangan Nicolin dan berkata dengan ekspresi wajah memelas, suamiku, maafkan aku. Dia merendahkan suaranya dan berbisik, aku telah membeli satu set pakaian baru. Aku akan memakainya untukmu ketika kita pulang malam ini. Dia sangat memahami pria, terutama Nicolin. Dia tahu Nicolin sangat menginginkannya. Pergi, wanita jalang. Nicolin menepis tangannya dan memakinya, Lily Zuo, aku sudah tidak tahan denganmu. Ambil 3 miliar itu lalu pergi. Mulai hari ini, kamu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan restoran ini. Suryana dan memandangi Kingston Jiang dan bertanya, Kak Kingston, ada apa? Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, tidak, ada apa-apa, ayo kita masuk dan duduk di dalam. Baik. Suryana dan terlihat bahagia. Dia melepaskan Tefandan dan menggandeng tangan Kingston Jiang. Kali ini, tamu undangan Tefandan sangat banyak. Bahkan keluarga Tang juga datang. Namun, anggota keluarga Tang datang dengan menggunakan undangan yang diperuntukkan kepada Kingston Jiang. Klu Tang juga ada di antara mereka. Begitu Klu Tang dan yang lainnya turun dari mobil, mereka melihat Suryana dan menggandeng tangan Kingston Jiang dengan mesra. Duar. Melihat hal ini, Klu Tang merasa dirinya seolah disambar oleh petir dan dia langsung diam di tempatnya. Graham Tang yang turun dari mobil terkejut dan bertanya, bukankah itu Kingston Jiang? Claudie Tang mendorong Klu Tang dan berbisik, Kak Klu, kenapa kamu diam saja? Cepat ke sana, dia adalah suamimu. Kamu tidak boleh membiarkan wanita lain merebutnya. Klu Tang ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak jadi mengatakannya. Dia ingin pergi ke sana. Namun, memikirkan sikapnya terhadap Kingston Jiang sebelumnya, dia tidak berani ke sana. Kingston Jiang menepuk pundak Nicolin dan berkata, aku yakin kamu bisa menangani masalah ini. Aku juga percaya padamu. Suryana dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap tersenyum dan berjalan menuju restoran hotpot sambil menggandeng tangan Kingston Jiang. Bersambung.